Kebohongan sekecil apapun dapat mengurangi, bahkan membatalkan pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Hadirin rahimakumullah, di bulan yang suci ini kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka dari itu, jagalah puasa kita, baik dari perkara yang membatalkan puasa maupun perkara yang membatalkan pahala puasa. Perkara yang membatalkan puasa seharusnya kita sudah ketahui bersama. Pertama, nggak ada yang tahu nih. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Terus apa nih? Hilang akal. Hilang akal dapat berupa gila ataupun kesurupan. Lalu apalagi? Haid atau nifas. Dan mengeluarkan air mani dengan sengaja. Artinya kalau semisalkan buat cowok ya, kalau semisalkan setelah sholat subuh kalian tidur, bangun-bangun jam 9 tiba-tiba celana basah karena mimpi basah, itu artinya kalian gak batal puasanya, lanjutin aja. Habis bangun, mandi wajib, lalu lanjutkan. Tapi kalau disengaja, contohnya karena hubungan badan atau masturbasi, itu batal. 5 hal tersebut adalah perkara umum yang kita ketahui bersama dapat membatalkan puasa. Namun ada juga perkara yang membatalkan pahalanya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imil laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi percuma kalian puasa, tapi kalian cuma dapat lapar dan haus, gak ada pahalanya. Hal apa saja yang membuat kita mengurangi pahala puasa? Dalam sebuah hadis pula Rasulullah bersabda, "Khamsu yuftirnas shaim, al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nazaru bisahwah." Pertama, al-kadzibu, berbohong. Kebohongan sekecil apapun dapat mengurangi, bahkan membatalkan pahala puasa. Contoh, di jurnal ada paraf imam, tapi yang paraf bukan imam. Contoh lagi, sebenarnya kalian gak sholat asar, tapi di jurnal checklist sholat asar. Atau kalian ngomong ke temen puasa, padahal udah mokel, menyebarkan hoaks dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dapat mengurangi pahala puasa. Jadi lebih baik Yang kedua, wal ghibatu, bergibah. Nah,
gibah, gosip, membicarakan keburukan orang lain. Baik langsung kumpul sama temen rame-rame terus gibah, ataupun lewat WhatsApp. Itu sama aja. Baiknya ngajak gibah, yang ngomong bahan gibah, atau yang dengerin doang, sama-sama dosa. Ingat, gibah itu transfer pahala dari orang yang bergibah ke orang yang jadi bahan gibah. Orang bijak selalu membicarakan ide dan gagasan. Orang biasa akan membicarakan peristiwa, namun orang tolol akan membicarakan aib orang lain. Jadi janganlah bergibah. Yang ketiga, wan namimatu, mengadu domba, atau membuat beberapa orang saling bertengkar. Contohnya, ada 3 orang, Iqbal, Afkar, Zaki. Ketiga-tiganya adalah teman baik. Tapi Iqbal lagi gabut nih. Jadi pengen ngadu domba antara Afkar dan Zaki. Tutorialnya gimana? Pertama, datengin Afkar. Bilang, Kar, Zaki ngomongin kamu tuh, bilang kamu pendek, hitam, bodoh, gendut, dan sebagainya. Padahal Zaki nggak pernah ngomongin itu. Nah, itu Afkar yang nggak terima, udah dikompor-komporin, akhirnya datengin si Zaki dan mereka berdua berantem. Nah, jadi tips and trick untuk kalian mengadu domba adalah fitnah. Ingat, mengadu domba dapat mengurangi pahala puasa. Lanjut, yang keempat, wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Maksudnya gimana? Kalian bersumpah tapi membawa-bawakan nama Allah dalam ucapan kebohongan. Contoh, demi Allah aku puasa, padahal nggak puasa. Jadi kalian kayak mengucapkan kata demi Allah, padahal itu bohong. Itu termasuk sumpah palsu. Yang terakhir adalah wan nazoru bisahwah, melihat dengan syahwat. Kalian tahu syahwat? Syahwat itu nafsu seksual, birahi. Jadi melihat dengan birahi. Melihat apa? Melihat yang seharusnya tidak dilihat. Contoh, FYP TikTok kalian masih cewek pamer aurat. Scroll, jangan malah ditonton. Atau bagi kalian yang punya crush, fansit, diliatin terus sambil ngebayangin yang enggak-enggak. Itu termasuk zina. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya aja haram, apalagi melakukannya. Apalagi yang pacaran di bulan Ramadan. Nih, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Kalian lecehkan dengan zina. Pacaran di bulan Ramadan bukan berarti kalian putus pas puasa nyambung lagi lebaran. Bukan putus pas sahur nyambung lagi pas maghrib. Putusin selama-lamanya. Bukan berarti hanya pacaran. Yang HTS, yang PDKT sama aja. Kalian mendekati zina. Artinya, kalau kita ibaratkan pahala puasa kalian adalah 100%. Tapi karena berbohong berkurang 50, jadi 50%. Karena bergibah berkurang lagi jadi 0. Karena mengadu domba berkurang lagi jadi minus 50. Karena bersumpah palsu berkurang lagi jadi minus 100. Karena
Karena zina berkurang lagi jadi minus 200. Bukannya dapat pahala puasa, malah dapat Ini nggak ada yang jawab nih wah. Oke, ada beberapa hal lagi yang mungkin yang dapat mengurangi pahala puasa. Contohnya seperti marah-marah, berkata kasar, bermalas-malasan, tidur berlebihan, puasa tapi nggak sholat, dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.